Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan praktikum Newton gravitasi dan momentum impuls. Kelompok 3 ini yang beranggotakan Nadia Ivanova, Noval Amar Azriansyah, Nisrina Lutfi Safitri, Tarik Angkasa Nugraha, Zaskia Zaneta, dan saya sendiri, Mas Agus Surya Eko Widianto. Sebelum itu, saya katakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmatnya sehingga presentasi ini dapat tersusun hingga selesai. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih terhadap bantuan dari teman-teman yang telah berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik pikiran maupun materinya. Kami berharap semoga presentasi ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman untuk para pembaca. Bahkan kami berharap lebih jauh lagi agar presentasi ini bisa pembaca praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami yakin masih banyak kekurangan dalam penyusunan presentasi ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman kami. Untuk itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini. Nah, yang pertama ada langkah-langkah praktikum. Untuk Newton gravitasi, yang pertama ada ukur ketinggian dan beri tanda menggunakan selotip kertas pada ketinggian yang sudah ditentukan di tabel data pengamatan. Selanjutnya, jatuhkan benda dari ketinggian dan hitung waktu jatuhnya dengan menggunakan stopwatch. Ambil data sebanyak 5 kali. Yang ketiga, ulangi langkah kedua dengan ketinggian yang berbeda yang sudah ditentukan di tabel data pengamatan. Dan yang terakhir, lengkapilah tabel pengamatan yang tersedia pada data pengamatan. Selanjutnya, ada momentum dan impuls. Langkah-langkahnya yang pertama adalah letakkan meteran tegak lurus dengan lantai. Yang kedua, jatuhkan bola dari ketinggian pertama atau biasa disebut H1. Yang ketiga, perhatikan ketinggian bola saat pertama kali terpantul atau H2. Kemudian catat pada tabel. Ulangi langkah kedua dan ketiga sebanyak 5 kali dengan mengubah ketinggian pertama H1, lalu catat pada tabel. Dan yang terakhir, ulangi langkah 1 sampai ke 4, namun kali ini benda dijatuhkan ke meja. Data pengamatan Newton gravitasi pada bola pingpong. Yang pertama di ketinggian 150 cm, rata-ratanya yaitu 00,56 sekon. Yang kedua di ketinggian 145 cm, rata-ratanya yaitu 00,51 sekon. Yang ketiga di ketinggian 140 cm, rata-ratanya yaitu 00,42 sekon. Yang keempat, di ketinggian 135 cm, rata-ratanya yaitu 0,37 sekon. Yang kelima, di ketinggian 130 cm, rata-ratanya yaitu 00,35 sekon. Pada bola kasti, yang pertama di ketinggian 150 cm, rata-ratanya yaitu 00,37 sekon. Yang kedua, di ketinggian 145 cm, rata-ratanya yaitu 00,43 sekon. Yang ketiga di ketinggian 140 cm, rata-ratanya yaitu 00,38 sekon. Yang keempat di ketinggian 135 cm, rata-ratanya yaitu 00,37 sekon. Yang kelima di ketinggian 130 cm, rata-ratanya yaitu 00,33 sekon. Analisis data Newton gravitasi pada bola pingpong. Yang pertama pada ketinggian 1,5 meter dengan waktu 0,56 sekon, didapatkan percepatan gravitasinya 10 dan G pangkat 2-nya adalah 100. Yang kedua pada ketinggian 1,45 meter, waktu rata-ratanya 0,51 dengan percepatan gravitasinya 11 dan G pangkat 2-nya adalah 121. Yang ketiga, pada ketinggian 1,4 meter, waktu rata-ratanya 0,42 sekon, didapatkan percepatan gravitasinya 16 dan G pangkat 2-nya adalah 256. Yang keempat, pada ketinggian 1,35 meter, dengan waktu rata-rata 0,37 sekon, didapatkan percepatan gravitasinya 20 dan G pangkat 2-nya adalah 400. Yang kelima, pada ketinggian 1,3 meter, dengan waktu rata-rata 0,35 sekon, didapatkan percepatan gravitasinya 21 dan G pangkat 2-nya adalah 441.
Total percepatan gravitasinya adalah 78 dan total G pangkat 2-nya adalah 1318. Analisis data Newton gravitasi pada bola kasti. Yang pertama pada ketinggian 1,5 meter dengan waktu rata-rata 0,37 sekon, percepatan gravitasinya adalah 22 dan G pangkat 2-nya adalah 484. Yang kedua pada ketinggian 1,45 meter, waktu rata-ratanya 0,43 sekon, percepatan gravitasinya adalah 16 dan G pangkat 2-nya adalah 256. Yang ketiga pada ketinggian 1,4 meter, waktu rata-ratanya 0,38 sekon, percepatan gravitasinya adalah 19 dan G pangkat 2-nya adalah 361. Yang keempat, pada ketinggian 1,35 meter, waktu rata-ratanya 0,37 sekon, percepatan gravitasinya adalah 20 dan G pangkat 2-nya adalah 400. Yang kelima, pada ketinggian 1,3 meter, waktu rata-ratanya 0,33 sekon, percepatan gravitasinya adalah 24 dan G pangkat 2-nya adalah 576. Total percepatan gravitasinya adalah 101 dan G pangkat 2-nya adalah 2077. Berikutnya, inilah grafik dari praktikum yang kita dapat. Kemudian untuk ketidakpastian relatif, Newton gravitasi pada bola kasti adalah 7% dan ketelitiannya adalah 93%. Sedangkan untuk ketidakpastian relatif bola pingpong ada 15% dan ketelitiannya adalah 85%. Data pengamatan momentum dan impuls pada bola kasti yang diuji pada lantai didapatkan dari kelima percobaan, yaitu rata-rata koefisien restitusi 0,77 dengan total sigma E 3,84 dan koefisien restitusi kuadrat dengan sigma E kuadrat yaitu 2,9512. Dan pada meja didapatkan dari kelima percobaan rata-rata koefisien restitusi yaitu 0,86 dengan total sigma E 4,29 dengan E kuadrat yaitu sigma E kuadrat 3,69. Bola tenis meja yang diujikan pada lantai pada kelima percobaan didapatkan yaitu rata-rata koefisien restitusi 0,71 dengan total sigma E 3,34. Dan pada percobaan pada meja didapatkan rata-rata koefisien restitusi yaitu 0,84 dengan total sigma E 4,2 dengan E kuadrat yaitu sigma E kuadrat 3,53. Untuk ketidakpastian relatif pada bola kasti di momentum impuls adalah 1,3% dan ketelitiannya adalah 98,7%. Sedangkan untuk bola tenis meja, ketidakpastian relatif adalah 1,2 dan ketelitiannya adalah 98,8%. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari Newton gravitasi yaitu percobaan gravitasi dengan bola pingpong percepatan gravitasi yang diperoleh yaitu 15,6 m per s kuadrat dengan presentase ketelitian 86%. Kemudian percobaan gravitasi dengan bola kasti percepatan gravitasi yang diperoleh yaitu 20,2 m per s kuadrat dengan presentase ketelitian 93%. Kemudian untuk kesimpulan momentum dan impuls, yang pertama adalah percobaan dengan bola tenis pada lantai mendapatkan rata-rata yang diperoleh yaitu 0,71 m per s kuadrat. Dan yang kedua, percobaan dengan bola tenis yang dijatuhkan pada meja mendapatkan rata-rata yang diperoleh yaitu 0,84 m per s kuadrat. Dan selanjutnya, percobaan dengan bola kasti yang dijatuhkan pada lantai mendapatkan rata-rata yang diperoleh yaitu 0,77 m per s kuadrat. Dan yang terakhir, percobaan bola kasti yang dijatuhkan pada meja mendapatkan rata-rata yang diperoleh yaitu 0,86 m per s kuadrat. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum.